اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم الله شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجايب علوي بجايب علوي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاي شيخنا بجاي شيخنا شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تريم يا تريم حبيبنا شايل الله شايل الله يا إمام بنين الإيمان شايل الله شايل الله ربي فاجعل مجتمعنا غاية الحسن الختام حسن الختام وعدنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام عطاياك الجسام يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله
Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imam al-khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Ahbabana wa dayufana al-a'izza hadanallahu wa iyyakum alal huda wa taqwa. Hadis nomor 73. Laisal jihadu, bukanlah jihad. Laisal jihadu, bukanlah jihad. Ayyad ribar rajul, bahwa menggunakan, menebas, memukul ar-rajulu oleh seseorang bisayfihi dengan pedangnya fi sabilillahi ta'ala di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal jihadu, hanya saja jihad yang sesungguhnya. Innamal jihadu, hanya saja jihad yang sesungguhnya. Man ala walidayh, seseorang yang membiayai kedua orang tuanya. Wa ala waladah, dan membiayai anak-anaknya. Fahuwa fi jihadin, maka dianya seseorang berada di dalam jihad. Waman ala nafsahu, dan siapa saja yang membiayai ia akan dirinya sendiri. Fakaffaha, lalu ia menahan akannya diri. Anin nas, dari meminta kepada manusia. Fahuwa fi jihadin, maka dianya seseorang berada di dalam jihad. Kadangkala pandangan sini ditujukan kepada orang-orang yang sibuk dari pagi sampai sore untuk aktivitas duniawi, mencari penghidupan, bekerja ke sawah, ke ladang, berdagang. Karena kalau dia tidak bekerja satu hari, tidak ada yang bisa diberikan untuk keluarganya. Maka pada hakikatnya itulah pejuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang membiayai kedua orang tuanya, membiayai anaknya, bahkan membiayai dirinya sendiri, sehingga tidak memerlukan kepada belas kasihan manusia, maka dia berada dalam pahala jihad. Dia berada dalam pahala jihad. Jadi jihad itu bukan hanya memainkan pedang di jalan Allah. Itu jihad dengan satu makna. Tapi jihad yang dalam makna luas, yakni memberikan penghidupan kepada pendidikan anak, keluarga, dan sebagainya. Maka hari ini kita tidak bisa memponis si fulan di dalam kebaikan, si fulan terlena dalam dunia, si fulan sibuk dengan dunia. Kita tidak tahu hakikat yang sesungguhnya. Bisa saja dia berada di jalan Allah,
Sementara orang yang pada hari ini menganggap dirinya di jalan Allah, bisa saja menurut pandangan Allah bukan di jalan Allah. Sehingga Nabi bersabda, rubba amalid dunya takunu amalal akhirah bihusnin niyah. Banyak sekali amalan-amalan dunia yang bernilai akhirat karena niatnya yang baik. Wa rubba min amalil akhirah takunu amalad dunya bi su'in niyah. Banyak amalan-amalan akhirat menjadi amalan-amalan duniawi karena niat yang salah. Berarti keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sesungguhnya di jalannya, siapa yang bukan di jalannya. Mungkin kita pandang dia dalam duniawi, tapi pandangan Allah dia di akhirat. Bisa saja kita lihat orang berada di akhirat, tapi pandangan Allah dia di dunia. Dia di amalan dunia. Itu sebabnya tidak boleh memponis seseorang. Hanya dia dan Allah yang tahu. Kita juga tidak perlu meminta atau menunggu penilaian orang lain dalam berbuat. Lakukanlah sesuatu yang sesuai menurut pandangan Allah dan Rasulnya. Tidak peduli apa kata manusia, karena yang menilai manusia, karena penilaian manusia tidak bisa menempati pada tempat yang sesungguhnya. Nah, laisal khabaru kal muayyanah. Berita itu tidak sama dengan menyaksikan langsung. Laisal khabaru, tidaklah berita kal muayyanah, seperti menyaksikan langsung. Maksudnya berita yang kita dengar itu memberikan pengaruh kepada diri kita, tapi pengaruh dari sebuah berita tidak sama dengan pengaruh yang dihasilkan dengan melihat sendiri. Contohnya pada hadis berikutnya, laisal khabaru kal muayyanah, tidaklah berita itu sama dengan menyaksikan langsung. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, akhbar, itu memberitakan ya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam, bima sona'a qaumuh, dengan sesuatu yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Musa. Bima, dengan sesuatu, sona'a, yang melakukan, qaumuhu, oleh kaumnya Nabi Musa, fil ijl, pada anak sapi. Anak sapi apa yang dimaksudkan? Anak sapi yang dibuat oleh Musa Samiri. Musa juga namanya, sepupu Nabi Musa, Samiri, yang waktu bayinya itu dirawat oleh malaikat Jibril. Nah, baby sisternya malaikat Jibril, Musa Samiri, tapi menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Musa Imran, Musa putra Imran, itu perawatnya adalah Fir'aun, hidup di kalangan Fir'aun, tapi menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perkara yang sulit kita cerna, menunjukkan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Musa Samiri menipu Bani Israel, ketika Nabi Musa bermunajat ke Bukit Tursina selama 40 hari, Musa Samiri katakan kepada Bani Israel bahasanya Tuhan kalian adalah anak sapi ini. Setelah dikumpulkan perhiasan-perhiasan daripada masyarakat, dilebur, kemudian dibuat seperti anak sapi. Selepas itu diambil jejak kaki kuda Nabi, jejak kaki kuda malaikat Jibril, dimasukkan ke mulut patung sapi,
patung sapi berubah menjadi anak sapi. Itu yang disembah oleh Bani Israel. Nah, hal itu sudah beritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa di Bukit Tursina. Falam yulkil alwaha, maka tidak sampai melemparkan ia Nabi Musa akan alwah. Alwah jamak daripada lauh. Lauh artinya papan yang bertuliskan kitab Taurat. Jadi kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan kitab-kitab lainnya itu turun dari langit bentuk fisik. Ada bendanya bisa dipegang. Tapi kalau Al-Quranul Karim itu turun dari langit enggak pada bendanya, tapi berupa bacaan yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dibukukan oleh sahabat. Itu perbedaan kitab lain dan kitab Quran. Nah, jadi ketika Nabi Musa sudah menerima Taurat secara utuh yang terbuat daripada kayu-kayu yang ditulis di papan-papan, ketika beliau memegang papan tersebut, Allah kasih tahu, wahai Musa, umatmu sudah disesatkan oleh Samiri, dia sedang menyembah anak sapi. Pada saat itu Nabi Musa tetap bisa memegang daripada kitab Taurat tersebut. Falamma ayana, maka tatkala menyaksikan langsung ia Nabi Musa masona'u, akan sesuatu yang mereka lakukan. Nabi Musa pulang kampung, dilihat masyarakatnya menyembah anak sapi, alqal alwah, mencampakkan ia Nabi Musa, maksudnya tanpa menyadarinya, karena emosi, tercampakkan lembaran Taurat tersebut, pangkasarat, akhirnya pecah. Nah, akibat pecah tersebut hilang 2 ayat dari surah Al-Fatihah. Nah, hilang 2 ayat daripada surah Al-Fatihah. Nah, ini buktinya bahasanya menyaksikan langsung itu kesannya beda pada dengar berita. Oleh sebab itu, kadangkala berita itu kurang kesannya daripada muayyanah. Kalaulah kita melihat langsung, mungkin kita akan sedih, lebih sedih daripada mendengar beritanya. Kalau kita melihat langsung, mungkin kita akan marah, lebih marah daripada sekedar mendengar beritanya. Maka berita tidak sama dengan menyaksikan langsung. Maka kalau ada hal-hal yang baik, kita sempatkan untuk menyaksikannya secara langsung, supaya memberikan kesan lebih daripada hanya sekedar mendengar berita. Hadis sahih. Laisal khulfu, tidaklah ingkar janji. Laisal khulfu, tidak dianggap ingkar janji. Ayya'idar rajul, bahwa berjanji oleh seseorang, wa min niyatihi, dan dari niatnya seseorang, ayyafiyah, bahwa dia akan menepatinya, bahwa dia akan memenuhinya. Walakin khulfu, akan tetapi ingkar janji itu adalah, ayya'idar rajul, bahwa berjanji oleh seseorang, wa fi niyatihi, sementara di dalam niatnya, alla yafiya, bahwa dia tidak akan menepatinya. Hadis hasan, riwayat pada Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Ketika kita berjanji, lalu kita katakan insya Allah, di dalam hati memang niat akan datang, niat akan memenuhi janji, maka kalau tidak tertunai sekalipun, itu tidak dianggap ingkar.
Kalau tidak tertunainya karena alasan yang jelas, karena alasan yang benar. Dan yang ingkar janji sesungguhnya itu adalah seseorang berjanji dalam niat hatinya memang tidak ada niat untuk memenuhi. Nanti datang ya, insyaallah lah. Nah, pada pakai lah itu kayak nggak benar ya. Insyaallah lah. Insyaallah tidak gitu. Nah, kan lah itu artinya tidak, insyaallah lah. Nah, insyaallah saya tidak datang. Nah, jadi ketika kita katakan iya, pada dalam hati memang dia nggak datang, itu sudah ingkar janji mulai dari hari itu. Maka cukup terus terang mengatakan, mungkin saya nggak bisa datang, mungkin saya nggak bisa hadir. Katakan saja tidak, atau katakan saya tidak bisa berjanji. Karena janji itu sendiri bukan hanya sekedar melepaskan ucapan, insya Allah bukanlah jawaban janji. Nah, insya Allah bukan jawaban janji. Insya Allah itu maknanya memang niat pengen hadir, niat pengen datang, niat pengen menepati. Insya Allah. Nah, insya Allah tabarruk. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala taqul ini fa'ilun dzalika ghadan. Wahai Nabi, jangan kamu bilang saya lakukan itu besok. Akan tetapi katakanlah insya Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Insya Allah itu bentuk tawakal setelah niat yang kuat untuk menepatinya. Nah, bukan insya Allah melepaskan dari tuntutan, bukan insya Allah hanya sekadar jawaban di bibir. Saya akan bilang insya Allah. Kalau saya bilang insya Allah kan belum pasti. Bukan itu maksudnya insya Allah belum pasti. Kalau belum pasti jawabannya adalah tidak. Nah, tapi kalau insya Allah berarti sudah pasti niatnya mau hadir. Nanti kalau ada halangan, dia tidak bisa hadir, dia tidak dianggap ingkar janji. Tapi kalau dalam hatinya ketika dari awal memang tidak minat untuk menepati janji dan dia katakan insya Allah, pada saat itu dia dianggap ingkar janji. Nah, berarti pada dirinya ada syu'batum minan nifaq, salah satu cabang daripada kemunafikan yang 3. Nah, kalau bohongnya, kalau bicaranya bohong, berarti ada 2 cabang kemunafikan dalam dirinya. Kalau sudah berkhianat dengan amanah yang diberikan, maka tulenlah dia jadi orang munafik. Tulen, total. Azan insyaallah. Masuk. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis 7577, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Juga terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadid bisur'ah, tidaklah orang yang kuat, tidaklah orang yang kuat itu dengan orang yang sering mengalahkan dalam bergulat. Sura'ah, orang yang sering mengalahkan dalam gulat. Bukan dia yang kuat, kata Nabi. Innamas syadidu, hanya saja orang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu, seseorang yang bisa menguasai dirinya. Yamliku nafsahu, yang bisa menguasai dirinya. Indal ghadab, ketika marah. Ini hakikat orang yang kuat sesungguhnya.
dia tidak dikalahkan oleh nafsunya, marahnya tidak menyebabkan dia keluar daripada ridha Allah, marahnya tidak menyebabkan dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana marah yang sesungguhnya. Ketika Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ditarik selendang kasar dari leher beliau oleh seorang Yahudi yang berhutang, yang Nabi berhutang kepada Yahudi tersebut. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Ya Rasulullah, biar saya bunuh dia." Maka Yahudi itu pun pucat. Akhirnya Nabi sabdakan, "Wahai Umar, bayar hutang saya kepadanya dan kamu tambahkan, karena kamu sudah membuat dia ketakutan." Ini ketika harga diri Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dicemari oleh salah satu Yahudi. Tapi ketika Nabi Musa alaihissalam, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an membawa kitab Taurat, diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Ya Rasulullah, saya dapat Taurat dari seorang Yahudi." Maka Nabi mengatakan dengan muka yang merah, "Wahai Musa, wahai Umar, kalau Musa hidup sekarang, dia akan celaka kalau tidak menjadi umatku, tidak mengikut ajaran aku. Jadi nggak ada urusan kamu bawa Taurat ke sini." Ketika seorang laki-laki, salah satu sahabat memakai cincin emas, Nabi langsung mengambil cincin emas itu dari jari sahabat dan melemparkannya. "Kenapa kamu letakkan bara neraka di tanganmu?" Sahabat tersebut disarankan oleh kawannya, "Kamu ambil lagi lah cincin itu, kamu jual, kamu manfaatkan." Kata laki-laki itu, "Saya tidak akan pernah mengambil barang yang telah dibuang oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam." Sehingga Sayyidatina Aisyah simpulkan, kalau ada aturan agama, syariat Allah, hukum Allah yang dilanggar, ini tidak ada satupun dari sahabat yang berani berdiri di depan Nabi SAW untuk melerai marahnya Nabi. Begitu juga kejadian-kejadian yang lain, sehingga Sayyidina Umar itu harus berlutut di hadapan Rasul. "Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula." Ini yang dimaksudkan. Jadi la yamliku nafsa, orang yang tidak mengendalikan nafsunya, indal ghadab. Ghadab yang dimaksudkan di sini adalah ghadab karena kepentingan individu atau pribadi masing-masing. Marah untuk membela kepentingan pribadi atau harga diri. Orang yang bisa mengembalikan nafsunya saat itu, dialah yang kuat. Kadangkala kita terbalik. Kalau agama Allah yang dicemarkan, sunnah Nabi yang dihina, aturan Allah yang dilanggar, itu kadang-kadang bisa saja mengatakan bertoleransi dan sebagainya. Tapi kalau hak dia yang diambil, sampai ke pengadilan. Kalau agama Allah biasa-biasa saja, bisa dipahami. Nah, jadikan kemarahanmu karena agama Allah,
karena pelanggaran terhadap sunnah Nabi, kecemburuan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bakar semangatmu dengan semangat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ayang kusuddin wa ana hayy. Apakah agama akan berkurang ketika saya masih hidup? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersumpah enggak ngomong sama putranya sendiri ketika putranya melanggar sunnah Nabi, membantah hadis Nabi, walaupun bantahan itu benar pada posisinya. Kapan? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, mengatakan kepada anaknya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairul lahunna. Nabi bersabda, jangan kamu larang wanita-wanita salat ke masjid, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kata putra Sayyidina Abdullah bin Umar, saya akan larang wanita-wanita saya datang ke masjid, karena kondisi wanita hari ini di masjid macam-macam dia buat. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Saya bilang, saya sampaikan kepada kamu hadis Nabi, kamu ketengahkan kepada saya pendapat pribadimu. La ukallimuka abada. Saya enggak akan ngomong lagi sama kamu sampai hari kiamat. Nah, ini yang marah yang sesungguhnya. Begitu juga salah seorang sahabat, saya lupa namanya, Sayyidina Abu Zar, yang melarang kemenakannya main ketapel. Sayyidina, satu sahabat datang ke rumah keponakannya, ada keponaknya kecil sedang main ketapel. Dikatakan, wahai ibna akhi, putra saudaraku, jangan main ketapel, angkat kepala. Jangan main ketapel. Sesungguhnya Nabi melarang main ketapel. Nabi melarang main ketapel karena ini tidak akan mematikan musuh, malah akan merusak mata. Keponakannya dibuang ketapelnya. Beberapa hari datang lagi sahabat tersebut, nampak keponakannya masih main ketapel. Sudah saya sampaikan kepada kamu hadis Nabi, masih kamu lakukan? La ukallimuka abada. Saya enggak ngomong lagi sama kamu sampai hari kiamat. Ini kemarahan karena agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemarahan seperti itu bukan dikendalikan. Nah, itu harus dibakar. Kecemburuan, merasa tidak senang, merasa tidak sabar melihat kalau sampai ada satu sunnah Nabi yang diabaikan, ada satu syariat yang tidak dihiraukan oleh keluarga kita, oleh anak-anak kita, oleh kemenakan kita, oleh santri Darul Hijrah. Nah, itulah yang akan menjadi kebanggaan nanti di akhirat kelak di hadapan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarahanmu adalah kemarahanku, kesenanganmu adalah kesenangan aku. Terutama bagi calon ulama, terutama bagi para asatiz, terutama bagi para orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada agama Allah Subhanahu wa taala, harus meletakkan kecemburuannya apa yang dicemburui oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laisa siyam minal akli wasyurbi, bukanlah puasa itu dari makan dan minum. Laisa siyam, bukanlah puasa, minal akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Enggak makan, enggak minum mulai pada sebelum terbit fajar sampai tenggelam matahari. Bukan itu yang puasa.
itu puasa juga, tapi belum inti yang diinginkan. Apa inti dari puasa? Innamas siyamu minal lagwi warrafath. Hanya saja puasa itu adalah dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor. Itu yang puasa. Menahan diri dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor. Terutama di bulan Ramadan. Nah, usahakan mulai daripada keseharian Ramadan itu tidak mengeluarkan kata-kata kotor, tidak membuat perkara yang tidak berguna. Apa contohnya yang tidak berguna itu, Zahran? Di bulan Ramadan tanggal 16 sampai Lebaran, sore keliling-keliling kampung pakai motor, katanya membeli buka puasa, berangkat pada asar, nyampai 5 menit sebelum maghrib. Sampai di rumah, orang tuanya yang menyediakan piring sama gelasnya. Itu namanya lagwi. Ada juga mengurung diri dalam kamar. Nawaitul i'tikafa 15 yawman wa laila fi hadhihi ghurfah. Lagi buat internet. Aku niat i'tikaf di kamar ini 15 hari 15 malam untuk main game dan internet. Itu lagwi yang antum buat di bulan Ramadan. Orang di bulan Ramadan taubat, antum bulan Ramadan buat dosa. Itu dosanya berlipat ganda itu. Itu salah satu lagwi. Jadi di setting waktu Ramadan, pagi dengan Quran berapa jam, kemudian siang dengan duha berapa rakaat, kemudian ba'da zuhur dengan pekerjaan rumah berapa pekerjaan, kemudian asar lain lagi, malam pastikan tarawih 20 rakaat. Bukan Allah, tarawih 20 rakaat. Allah ya Allah juga 20 rakaat. Nah, 10 akhir Ramadan i'tikaf. Yang lebih parah lagi, imam tarawih buat maksiat di masjid. Itu kena kutuk antum oleh Quran. Kalau sampai ada yang ditugaskan imam tarawih dijadi tidur di samping masjid, sudahlah bulan Ramadan di masjid jadi imam masyarakat, penuh dengan dosa. Ini hati-hati Pak Imam yang dikirim ke utusan ke kampung-kampung. Seorang imam mesti memiliki amal yang lebih dari jamaah. Masuk ke kamar tu khalwat, zikir. Lepas subuh duduk tempat solat sampai terangkat matahari, solat 2 rakaat, haji wal umroh. Kemudian ulang Quran, salat duha sebentar, tidur sejenak, kemudian lagi dengan Quran. Nah, malam selesai salat tarawih, salat hajat sendirian, baca Quran 1 juz, 2 rakaat. Masya Allah. Itu kalau antum jadi imam tarawih, itu jadi dapat hidayah semua jamaahnya. Kenapa? Nur dari bacaan imamnya. Tapi kenapa ya nggak betah jamaahnya sholat? Iyalah imamnya nggak ada nurnya, ada narnya. Nah, itu pesan tuh Pak Imam. Nanti yang ditugaskan imam di mana-mana. Khair. Nah, kalau mau liburan nanti tanggal 1 Syawal setelah sholat di malam hari, sholat tasbih di malam takbiran, itu akan menghidupkan hati ketika hati orang mati,
Nah, tanggal 1-nya besok baru waktunya bermain. Seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-satu sa'ah. Pada saat tanggal 1 Syawal itulah rebana dibunyikan di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu arti bergembira. Ramadan bukan waktu main-main. Apalagi kalau antum pulang di sini, pulang 25 juz, nyampe Syawal di sini 30 juz. Itu kan mantap. Pulang 25 juz, balik 5 juz. 20-nya ada dijual. Nah, tergadai di game, tergadai di handphone, tergadai di jalan-jalan. Jadi puasa yang sesungguhnya itu bukan gak makan gak minum, tapi menahan diri dari perbuatan yang sifatnya sia-sia, yang tidak berguna. Sampai tahap mana gak boleh berbicara kotor? Fa in sabbaka ahadun, maka jika mencaci akan kamu oleh seseorang, au jahila alaika, atau dia berbuat jahil kepadamu, pakul, maka katakanlah inni shaim, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Artinya enggak boleh menjawab cacian dengan cacian, tidak boleh menjawab tindakan jahil dengan tindakan jahil. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan ini shaim ini, apa yang ditulis? Artinya lama kali. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan ini shaim itu diucapkan di lidah atau di hati. Kata Imam Nawawi, kalau tidak takut riya, katakan di lidah. Kalau takut riya, katakan di hati. Ini shaim itu hanya mengingatkan kepada hati, saya ini puasa. Enggak boleh menjawab cacian orang lain, enggak boleh membuat tindakan jahil daripada orang lain. Nah, jadi posisikan diri kita selama Ramadan, selama puasa, itu seperti orang bodoh yang enggak tahu menahu. Kamu bunga senyum-senyum aja gitu. Nah. Pokoknya kayak nggak dengar aja gitu. Kayak nggak dengar, kayak nggak peduli, kayak nggak mengerti. Dia orang ini sedang ngapain saya ini? Kayak nggak buat aja, kayak nggak paham. Dia pun bingung juga ntar. Ini kenapa nih orangnya? Gila kayaknya. Diomongin macam-macam, diam aja dia. Nah, ini yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terhindar dari kata-kata kotor, bukan mengatakan pada orang lain, tapi menyahut tindakan orang lain pun tidak boleh. Itu yang hakikat dari puasa. Jadi bukan hanya menahan makan dan minum. Menahan makan dan minum itu puasa anak kelas 5, kelas 6 SD yang dibujuk-bujuk oleh bapaknya. Sebentar lagi, sebentar. Setengah jam lagi, sabar, tidur. Nanti bapak bangunin. Nah, itu puasa anak-anak. Tapi antum puasa yang sudah ngafal Quran, itu sudah mulai puasa tidak berbicara kotor dan tidak berbuat sia-sia. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, laisal ghina an kasratil arab. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Musnad, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, laisal ghina an kasratil arab. Bukanlah kaya itu dari karena banyak harta benda. Laisal ghina, bukan orang kaya, bukanlah kaya, an kasratil ghina, dari banyak harta benda, walakin ghinan nafsi. Akan tetapi kaya yang sesungguhnya adalah kaya jiwa, kaya hati. Nah, ini penting. Pahami dari hari ini. Pahami sejak dini. Kalau kita lihat kehidupan kita hari ini,
kehidupan masyarakat muslim pada hari ini itu nggak ada yang miskin sebetulnya kalau dibandingkan dengan kehidupan sahabat, kalau dibandingkan dengan kehidupan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau dibandingkan kehidupan dengan salafun saleh. Ada salah seorang ulama yang mereka belajar hanya dengan modal memakan yang putih dari kulit semangka. Nah, kulit semangka kan sudah dibuang itu. Dia kutip dia, dibuangnya hijaunya. Yang keras itu. Dia gunakan yang putih itu untuk makan dia dan belajar. Ada antum sampai tahap seperti itu di sini? Hah? Oh, makan kulit durian. Itu ambil tong sampah situ, dibuang durinya. Direbus itu bijinya. Enggak ada. Apalagi sampai makam Sayyidina Rasul yang 2 hari cuman 2 bulan cuman minum air sama kurma. Apalagi sampai makam santri Sayyidina Abi Hurairah sehingga dikatakan gila gara-gara nggak makan. Sampai kehidupan sahabat tidak punya baju, hanya punya sarung. Oh, sekarang banyak sarung itu berserakan di luar. Sarung dibuang-buang, baju dibuang-buang, peci sekali sebulan beli lagi. Untung nggak ke Makkah udah banyak beli peci. Nah, jadi apa sesungguhnya kekayaan itu? Apa yang miskin dalam kehidupan umat Islam? Jiwanya. Tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan kaya itu apa? Siapa yang makan di pagi hari, siapa yang punya uang untuk sarapan pagi dan makan malam sehat walafiat, itu sudah memiliki dunia beserta isinya. Ini standar kaya yang diberikan oleh Rasul. Seseorang yang punya makan untuk sarapan pagi, punya untuk makan malam, kemudian jasadnya sehat walafiat, gak perlu terbaring di rumah sakit, berarti sudah diberikan kepadanya dunia beserta isinya. Nah, itu standar dari kaya. Kalau lebih daripada itu berarti sudah kaya raya. Nah, hadis sahih. Tapi kadangkala kita tidak menerima sabda Rasul, kadangkala kita membantah sabda Nabi secara tidak langsung dengan sikap hati kita yang tidak menerimanya atau dengan tindakan kita yang tidak sesuai. Laisal fajru bil abyadil mustatil fil ufuq. Bukanlah fajar itu cahaya putih yang memanjang di kaki langit. Bil abyadil mustatil, cahaya putih yang memanjang di kaki langit. Memanjang artinya membujur ke atas, melintang ya, garis bujur ke atas, membujur. Nah, lurus ke atas, itu bukan fajar. Walakinnahu, akan tetapi fajar itu adalah ahmar, berwarna merah, al-muqtarib, yang membentang, memanjang. Itu yang fajar. Hadis ini untuk menjelaskan bahwasanya makanlah kalian, minumlah kalian sehingga terlihat benang putih dari benang hitam minal fajar, dari fajar. Apa fajar yang menjadi standar di dalam hukum Islam? Awal waktu subuh terbit fajar, mulai puasa dari terbit fajar. Nah, boleh melakukan sholat mandi hari Id setelah terbit fajar. Fajar itu apa? Fajar itulah cahaya merah yang membentang. Kalau cahaya yang lurus ke atas itu namanya fajar juga. Ulama katakan fajar kadzib.
Fajar bohong, fajar kadzib. Yang kedua namanya fajar shadiq. Laisal kadzab, bukanlah pembohong. Laisal kadzabu, bukanlah pembohong, billadzi yuslihu bainan nas, dengan orang yang mendamaikan antara manusia. Dengan orang yang mendamaikan antara manusia. Fayanmi khairan, maka dia menyampaikan akan yang baik. Wa yakula khairan, dan mengatakan yang baik-baik. Itu bukan bohong. Nah, seperti yang pernah kita katakan, berbohong itu dibolehkan beberapa tempat. Satu, berbohong untuk mendamaikan kawan yang bersengketa, kawan yang bermusuhan, kawan yang sudah lama tidak bertegur sapa. Nah, kita damaikan dengan bohong, kita tidak dianggap berbohong. Nah, Masya Allah, Rehan Syah, teman akrab sama Rehan Aksor. Sama-sama Rehan. Akhirnya gara-gara salah paham mereka enggak lagi tegur sapa. Datang pihak kedua, pihak ketiga. Pandai mencora siapa? Zahran. Nah, datang Zahran sama Rehan Syah Dayat. Katakan, saya nyampain pesan salam dari Rehan Aksor. Nah, semoga antum sehat walafiat. Kemudian dia menyesal, ngaku salah. Kemudian mengundang antum makan restoran anu, nanti dia takdir. Jangan salah ya, ba'da isya. Padahal nggak ada itu Rehan Aksor ngomong itu, cuman bikinan dari Zahran saja. Datang lagi dia sama Rehan Aksor dengan kata-kata yang sama. Bertemulah dua orang ini di meja makan. Nah, Zahran dia menghilang. Dia bilang sama kasir, nanti kalau meja itu saya yang traktir. Kalau ada salah satunya yang bertanya siapa yang bayar, bilang kawannya, jangan saya. Nah, itu teori dari Zahran. Berarti dia kan bohong. Itu dia dengan banyak rekayasa bohongnya tadi, seperti sutradara film. Laisal kadzab, dia bukan pembohong. Selagi dia nyampaikan yang baik-baik, selagi dia katakan yang benar-benar, karena tujuannya adalah untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa. Nggak ditambah, nggak dikurangin. Terjadi pertengkaran di antara mereka. Ini disebut dengan namam. Bukan orang jujur itu namanya. Namam. Pengadu domba. Maka kalau kita mendengar satu kata-kata dari kawan, yang kalau kita sampaikan kepada kawan yang lain, membuat dia bermusuhan, itu tidak boleh hukumnya disampaikan. Berarti Anda merusak hubungan baik antara dua orang. Tapi kalau sempat antum bisa menyampaikan yang baik, walaupun itu dari diri antum sendiri, yang sifatnya itu bohong, Nabi menjamin dalam hadis sahihnya, dia bukan pembohong. Karena tujuannya adalah mendamaikan manusia. Coba pikir baik-baik, Wahabi. Kok ke Wahabi paginya? Pahami dulu hadisnya bagus-bagus. Bohong yang hukumnya haram itu dihalalkan untuk mendamaikan orang. Kamu mengangkat perkara khilafiyah di tengah masyarakat untuk memecah umat. Bisa dipahami, Wahabi? Itu namanya istimbat. Itu namanya
pemahaman tersirat. Jadi perkara yang khilafiyah, yang ulama ini membolehkan, ulama itu melarang, itu nggak boleh diangkat di tengah masyarakat kalau sampai masyarakat pecah belah gara-gara itu. Berarti persatuan itu wajib hukumnya. Bukti wajib apa? Karena kaidah usul yang berbunyi la yutrakul wajib illa liwajib. Tidak boleh ditinggalkan yang wajib kecuali untuk yang wajib. Jujur apa hukumnya? Wajib. Bohong apa hukumnya? Haram. Tidak boleh ditinggalkan jujur kemudian dilakukan bohong kecuali untuk yang wajib, yaitu mendamaikan. Berarti mendamaikan orang hukumnya wajib. Sementara khilafiyah itu tempat di mana bertoleransi. Ini dipaksakan orang semuanya ikut mazhab dia. Kalau Anda nggak suka maulid ya sudah, tapi jangan membuat pecah belah di tengah masyarakat. Nah, berarti itu hukumnya haram. Ini ya saya sampaikan sama antum. Dia ngomong begini sama antum. Itu bukan jujur dia namanya itu pembohong. Kenapa? Karena kejujurannya membuat orang putus silaturahim. Yang betul itu adalah pembohong adalah jujur. Nah, pembohong itu adalah jujur. Kalau bohongnya itu membuat silaturahim orang erat. Lihat hadisnya. Laisal kadzab, bukan seorang pembohong orang yang yang mendamaikan antara manusia walaupun kata-katanya yang disampaikan itu adalah bohong. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah di jalan Allah, jangan pecah belah, jangan angkat permasalahan yang membuat umat pecah belah. Oh, lalu kenapa diangkat urusan Wahabi? Untuk ngasih tahu sama antum itu sesat. Nah, itu bukan khilafiyah, itu sesat. Tindakan seperti itu. Itu bukan khilafiyah. Nah, itu sudah ijma' ulama. Nabi SAW bersabda, Laisal mu'min, tidaklah orang beriman, alladzi la ya'manu jaruf, orang-orang yang tidak merasa aman tetangganya, bawa ikohu, akan tindakan jahatnya, akan akhlak dan perangainya. Jadi tidak beriman kalau sampai tetangga tidak aman dengan kita. Ketika tetangga mau pergi, kata dia sesama keluarganya, coba kunci pintu rapat-rapat. Nah, sapu-sapu masukin ke dalam sapu. Pot bunga masukin ke dalam. Tetangga kita ada. Nah, itu tetangga itu nggak beriman berarti. Tetangga itu beriman kalau sampai tetangganya mengatakan, nah biarlah di luar pakaian kita, nanti ada tetangga yang ngambilin. Biasanya kalau barang-barang kita tinggal di luar, ada tetangga yang nyelamatin. Jadi orang itu meninggalkan rumahnya itu nggak terlalu risau, diperiksa, ini sudah mati belum, ini udah aman belum, ini udah begitu belum. Dia merasa aman saja pergi karena dia punya tetangga. Nah, itulah tetangga yang beriman. Nah, tetangga yang tetangganya merasa aman dari tindakannya. Laisal mu'min, tidaklah orang beriman, billadzi yasba, dengan seseorang yang kenyang. Billadzi yasba, dengan seseorang yang kenyang, wajaruhu ja'i', sementara tetangganya kelaparan. Ila jambihi, di sampingnya seseorang. Hadis sahih. Jadi tidak dianggap beriman, artinya tidak sempurna iman seseorang kalau dia kenyang sementara tetangganya kelaparan.
Perhatikan baik-baik yang dalam kota Padang. Yang dalam kota Padang. Tidak dianggap seseorang beriman kalau sekiranya tidak memperhatikan tetangganya. Nah, minimal tetangga antum yang berseberangan lemarinya di antum, kiri kanan. Ini hari Ahad bawa sekarung masuk ke dalam lemari, kira-kira ada tidur semuanya, baru dia bangun, baru dia makan. Kemudian dia cuek aja makan, kawannya ada lihat, perhatikan dari tadi, itu nggak beriman. Yang beriman itu yang sekarang tuh habis sore itu juga bagi satu kamar. Kalau sekiranya nggak bisa, bilang sama orang tua jangan kirim banyak-banyak, jangan sering-sering. Kenapa? Karena menyiksa batin orang-orang yang jauh di ujung sono. Maka makanannya nggak ada keberkahan, karena dilihat oleh mata-mata lapar, mata-mata sedih. Ini untung di ujung tahun ya. Kalau awal tahun dia pulang langsung orang tuh, langsung nangis ya, langsung pulang. Nah ini karena ada akhir tahun, dia mentalnya ada baik semuanya, jadi bisa disampaikan. Khair. Jadi tumbuhkan perasaan asasia, perasaan sensitif yang tajam dengan kondisi lingkungan. Sehingga Nabi bersabda, kalau kamu beli buah, kamu tidak mampu beli tetanggamu, masukkan ke rumah, jangan sampai terlihat oleh anak-anaknya. Jangan sampai terlihat oleh anak-anaknya. Tapi kalau bisa memberi nggak apa-apa. Kalau kamu memasak daging, banyakin kuahnya supaya bisa dibagi ke tetanggamu. Syukur ya tahun ini karena durian murah, saya bertoleransi dengan bau-bau durian yang ada di sini. Kalau sempat mahal, haram mencium bau durian di sini. Karena harganya murah, semuanya pergi berenang beli durian 5.000, ya sudah, pokoknya semua ada makan. Jadi kalau musim, ada musim lagi, ini karena saya biarkan tahun ini ada antum bak durian ke pondok, tercium baunya kadang-kadang ke aula, itu hanya untuk tahun ini saja. Nah, tahun depan lihat dulu, kalau mahal nggak boleh, kecuali untuk malam Maulid Nabi besok. Itu kan untuk semua, nggak ada masalah. Nah, mohon maaf kemarin itu bukan kita yang pesan. Nah, itu Pondok Nurul Yakin yang antar ke sini hanya khusus untuk guru-guru saja. Yang belum guru mohon maaf. Nah, khair. Itu yang namanya iman. Iman itu bukan hanya sholat tahajud saja, Allahu Akbar, kemudian perbuatannya tidak melihat kiri dan kanan, tidak mempertimbangkan perasaan orang lain. Salah satu bentuk iman menyesuaikan penampilan dengan orang yang kita jumpai. Itu bagian dari iman. Ini kita mau datang ke rumah siapa ini? Oh, rumah orang sederhana, pakai baju yang sederhana, jangan pernah berpenampilan mewah. Nah, itu iman. Bagi ke rumah orang yang sederhana, lalu menghidangkan makanan, antum makan makanan itu dengan bentuk yang mensyukurinya, menyukainya. Jangan pernah pergi ke rumah seseorang yang hidupnya sederhana,
dihidangkan makanan, antum lihat, lalu antum letakin lagi. Itu bukan orang beriman. Apa ini? Makanan kucing. Itu nggak punya iman berarti. Tapi kalau datang antum dari orang-orang agama, berkunjung kepada orang-orang dunia yang kaya raya, oh pakai pakaian yang bagus. Nah, apalagi yang bagus hari ini? Nggak ada baju merek bagus hari ini, dah sama aja semua. Nah, pakai gamis, pakai jubah, pakai sorban yang mahal. Nah, pinjam jam tangan kawan. Itu kalau jumpa ahli dunia. Dihidangkan makanan, makan dikit saja. Itu iman. Jadi iman itu kata Nabi, orang yang tidak mengganggu orang lain dan tindak tanduknya. Laisal mu'min, tidaklah orang beriman bit-ta'an, dengan suka mencela. Ta'an artinya mencela harga diri orang lain. Wala la'an, tidak juga orang yang senang mengutuk. Senang mengutuk. Walal fahish, tidak juga orang yang berkata-kata kotor. Walal badhi, tidak juga orang yang bertindak kasar. Jadi tindakan nggak boleh kasar, semuanya ada santun, sehingga nggak ada yang rusak, nggak ada nampan yang jatuh, nggak ada sapu yang patah, nggak ada keran yang rusak, santai saja. Itu juga fahish, nggak ada kata-kata kotor. Diingatkan yang tahlilan. Nah, itu yang tahlilan, itu yang tertangkap berbicara kotor. Disuruh tahlil supaya membersihkan lidahnya, supaya tidak lagi berkata-kata kotor. Karena kalau dia berkata kotor tidak mukmin, artinya tidak mukmin kamil. Itu juga la'an. La'an artinya sering mengutuk sesuatu. Angin kencang jatuh bajunya, angin dikutuk. Ditinggalin, lauknya dimakan kucing, kucing kena kutuk. Baju basah kena hujan, hujan dia kutuk. Itu bukan orang beriman. Orang beriman tidak ada mengutuk-ngutuk. Basah baju kena hujan, ya nanti jemurin lagi. Lauk dimakan kucing, itu rezekinya yang sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Udah rezekinya, santai saja kan. Nah, jadi jangan sampai la'an. Karena orang beriman dengan keimanannya, dia yakin semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin lihat bagaimana sikap dia menyikapi kejadian tersebut. Itulah orang beriman. Terakhir, laisal miskin alladhi yatufu 'alan nas, bukanlah orang miskin orang yang berkeliling menjumpai orang-orang. Yatufu 'alan nas, dia berkeliling menjumpai orang-orang di lampu-lampu merah, pasar-pasar. Sodakonya Pak, belum makan. Itu bukan orang miskin kata Nabi. Fatarudduhu luqma aw luqmatain, lalu menolak akannya seseorang oleh sesuap dan dua suap. Tamratu wa tamratan, satu butir korma, dua butir korma. Alfun wa alfan, 1000, 2000. Walakinil miskin, akan tetapi orang miskin adalah
alladzi la yajidu ghinan yughnih, seseorang yang tidak mendapatkan kecukupan yang mencukupinya. La yajidu ghinan yughnih, dia tidak mendapatkan kecukupan yang mencukupinya. Wala yuftanu lahu, dan tidak disadari, tidak diketahui baginya. Enggak ada orang yang tahu. Fayutasaddaqu alaihi, kalau ada orang tahu maka akan diberi sedekah kepadanya. Wala yakumu fayas'alun nas, dan dia juga tidak berdiri lalu meminta kepada manusia. Itulah orang miskin yang disebutkan dalam ayat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi yang punya zakat jangan berfikiran oh ini nih yang berhak zakat, yang minta-minta di lampu merah, yang minta sedekah 1.000 2.000 rupiah. Itu kata Nabi belum tentu miskin. Nah, hari ini baru kita sadar ada pengemis turun dari mobil mewah. Nah, pengemis punya bawa barang-barang mewah. Tapi orang miskin yang sesungguhnya itu adalah memang dia tidak punya kemampuan mencukupi keperluan hidupnya. Itu satu. Kemudian enggak banyak orang yang tahu dengan kondisinya. Hanya orang-orang dekat saja yang tahu. Banyak orang yang tidak tahu dengan kondisinya. Kalau ada orang tahu, tentu ada orang memberi sedekah, dan dia pun tidak berdiri meminta kepada manusia. Itulah sifat miskin yang ada pada diri sahabat. Yahsabuhumul jahilu minal aghniya, yahsabuhumul jahilu minal aghniya minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak tahu dengan mereka menganggap dia orang-orang kaya karena dia menjaga diri. Nah, ini yang harus ditanamkan pada diri antum pelajar agama. Nah, pelajar agama, cuci baju yang bersih, digosok dengan bagus, pakai yang rapi, sorban yang rapi, pergi ke masjid, zikir Allah. Padahal uang kotak infak lewat enggak diisi. Kenapa enggak diisi? Bajunya bagus tapi enggak nyumbang. Memang dia enggak punya uang. Pengemis saja jalan kaki, pulang jalan kaki, ngantri Jumat berkah. Tapi penampilannya itu menunjukkan dia punya uang. Nah, nggak ada menundukkan kepala, nanti datang orang kaya dicium tangan. Nah, saya santri pak, mau hafal Quran. Oh, itu bukan orang miskin itu sa'il. Nah, bahasa Indonesianya pengemis. Jadi orang-orang yang punya agama punya izzah. Nah, izzah yang dimiliki oleh para sahabat. Karena mengapa? Karena mereka kaya. Karena mereka bersama orang-orang kaya. Karena dia punya sandaran yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia punya perbendaharaan yang kaya, yaitu Al-Quranul Karim. Karena dia orang terbaik, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Karena dia punya posisi di hadapan Allah di akhirat kelak, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Karena dia punya posisi surga setingkat di bawah para anbiya. Nah, ini perlu kita latih dalam hati. Nah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kemarin tafakuh sudah belajar tawassul. Allahumma inni as'aluka atawassalu ilaika ya Allah binabiyyika nabiyyir rahmah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ashabil akramin wa ahli baitit tahirin wa auliaikas salihin. Namanya itu
Nah, ikdi hawaiji, sebutin satu persatu. Nah, di salat ba'diyahnya pun boleh. Setiap malam. Sudah? Belum juga? Belum juga paham? Nah, khair, winan nafsi, pede dengan gamisnya, pede dengan sorbannya. Nah, kenapa? Dia bersama orang kaya, dia bersama orang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ahlul Quran, ahlullah as-satu. Ahli Quran itu keluarga Allah dan orang-orang istimewa Allah. Jangan kamu permalukan Allah di hadapan makhluk. Ketika sudah menibaskan diri menjadi ahlul Quran, ketika sudah menazarkan diri menjadi hafiz Quran, berarti antum sudah keluarga Allah dan orang-orang istimewa. Jangan sampai menghinakan Allah di hadapan makhluk. Pede saja. Bukan sombong maksudnya ya. Jangan salah paham. Nah, jangan menampakkan rendah diri, tapi sifatkanlah izzah. Paham? Bisa dipahami? Nah, ini sudah selesai hafal Al-Quran, Masya Allah. Melamar jadi apa? Cleaning service. Nah, ngojek. Ngojek boleh aja, nggak ada masalah. Nah, tapi jangan bonceng perempuan. Ngojek khusus laki-laki. Cukup insya Allah.